Jungwoo, Bongpal yang kebetulan sedang menuju ke kamar Hyunji untuk mengembalikan ponselnya, segera bergegas mendatangi Hyunji. Bongpal datang tepat di saat Hyunji hendak diserang oleh arwah penasaran Dr. Kim Jungwoo. Untung kali ini musuhnya tidak terlalu kuat, sehingga Bongpal dapat mengatasinya seorang diri. Melihat Hyunji yang tidak sadarkan diri, Bongpal lantas memanggil bantuan staf medis. Sementara itu, di klinik hewan, Hyesung yang mendapati Myungchul di kantornya menatap tajam ke arahnya. Saat si biksu hendak pergi, ia mencegahnya dan menanyakan alasannya datang ke klinik. Setelah berbasa-basi, Hyesung menceritakan sebuah kisah tentang seekor kucing yang masuk ke ventilator udara karena penasaran akan bunyinya. Namun kucing tersebut terjebak dan tidak bisa keluar. Malahan semakin lama semakin terseret masuk ke dalam hingga akhirnya mati. Myungchul tahu bahwa Hyesung secara tidak langsung mengancam dirinya. 그래서 어떻게 된 줄 아십니까? Tanpa disangka, tiba-tiba salah seorang karyawan klinik masuk dan memberitahu tamu lain yang datang. Setelah menanggapi si karyawan, Hyesung mengucapkan terima kasih atas kedatangan Myungchul dan memintanya untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang. Detektif yang kembali mendatangi rumah Ibu Hyesung dan menanyakan perihal kematian suaminya. Seperti sebelumnya, Ibu Hyesung terlihat ketakutan dan berhati-hati dalam berbicara saat menanggapi pertanyaan tersebut. Raut mukanya langsung berubah ketika detektif yang menyampaikan opininya mengenai adanya kemungkinan suaminya didorong dari belakang. Ia lantas meminta detektif tersebut untuk meninggalkannya. 부군 사망 사고에 대해서 여쭤볼 게 있어서요. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kondisi Hyunji baik-baik saja, hanya butuh istirahat. Setelah dokter pergi, Bongpal masuk dan memberikan ponsel Hyunji pada ibunya. Sebelum ia berpamitan pulang, ibu Hyunji sempat terdiam dan melirik ke arah Bongpal saat ia melangkah keluar dari kamar. Detektif yang tiba di kantor polisi dan mendapati partnernya, Detektif Kim, sedang kewalahan menghadapi Choi Chun Sang dan Kim In Rang. Seperti rencana mereka sebelumnya, keduanya meminta bantuan untuk menyelidiki kasus tabrak lari Hyunji. Detektif Kim mengatakan bahwa memang ada kasus tabrak lari yang terjadi 5 tahun lalu. Namun karena tidak ada saksi mata, maka penyidikan terhadap kasus tersebut pun dihentikan. Karena Chun Sang dan terutama In Rang terus ngotot, Detektif Kim yang sudah tidak tahan lagi akhirnya meminta bantuan rekan-rekannya untuk mengusir mereka keluar. 그만. 가만. 지난번에 그 악플러, 걔들이구나. 돌아가. 아니요, 못 돌아갑니다. 일나가. 그만하자. 부끄러워서. 아니야, 잠깐만 이거. Myungchul tiba di apartemen Bongpal dalam keadaan mabuk berat. Sebelum tidak sadarkan diri di sofa, ia sempat mengigau dan meminta maaf pada Bongpal. Sementara itu, di rumah sakit Hyunji tersadar. Saat ibunya menanyakan apa yang terjadi, Hyunji hanya teringat ada sesuatu yang menyeramkan yang membuatnya syok. Ia lantas menanyakan keberadaan Bongpal yang diabaikan oleh ibunya karena tidak suka anaknya bergaul dekat dengan orang asing. Mendengarnya, Hyunji meminta ibunya agar tidak terlalu keras terhadap Bongpal karena baginya ia adalah orang yang baik. Beberapa waktu kemudian, masuk pesan teks dari Bongpal yang menanyakan kabarnya. Kali ini Hyunji yang kebetulan terbangun menanggapinya dengan senang hati. Bongpal menolak untuk menjelaskan apa yang tadi mereka hadapi melalui ponsel, sehingga Hyunji meminta untuk mampir ke rumah sakit besok sebelum ia pulang ke rumah. Meski sempat ditegur oleh ibunya yang memintanya untuk beristirahat, Hyunji dan Bongpal kembali berkomunikasi via pesan teks hingga sama-sama tertidur karena mengantuk. 아까 나 구해줘서 고마워. 그만해. 내가 애야? 핸드폰을 아니, 아직. 뭐 하고 있었어? Esok harinya Bongpal pergi menuju rumah sakit dengan terlebih dahulu, membangunkan Myungchul dan memintanya untuk sarapan dengan sop kecambah yang sudah ia siapkan. Dalam perjalanan, Bongpal mampir untuk membeli hadiah pada Hyunji. Pilihannya jatuh pada sebuah kalung yang menurut si penjual memiliki desain yang ditunjukkan bagi pasangan yang ditakdirkan untuk bersama.
Dengan riang, Bongpal melangkah menuju kamar Hyunji. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang, dan ternyata itu adalah ibu Hyunji. Ia meminta Bongpal untuk tidak lagi menemukan Hyunji, karena kemarin Hyunji pingsan saat bersama dengan Bongpal. Ia sudah cukup syok dengan koma tahunan yang dialami Hyunji, sehingga tidak ingin hal serupa terjadi lagi. 선물하시게요? 네. 여자친구 오는 거 많이 불편해요. 어제 학생하고 같이 Di kamarnya, dokter mengkonfirmasi bahwa Hyunji sudah boleh meninggalkan rumah sakit. Tak lama Hyesung datang untuk mengucapkan selamat. Ternyata ia juga adalah konselor terapi Hyunji, dengan alasan agar bisa mengenal lebih dekat, sekaligus bisa mempercepat proses penyembuhan Hyunji. Hyesung yang lantas mengantarkan mereka berdua pulang ke rumah, sementara Bongpal melihat mereka dari kejauhan. Setibanya di rumah, Myungchul yang baru mengetahuinya jika ingatan Hyunji pada saat menjadi hantu masih belum kembali, memberikan masukan pada Bongpal. Baginya, hal tersebut lebih baik, karena kebanyakan orang akan ketakutan apabila mengingat diri mereka pernah menjadi hantu. Dengan melupakan hal tersebut, Hyunji akan bisa segera kembali ke kehidupan normalnya sebagai manusia. Ia pun berpamitan setelah itu. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, ibu Hyunji menceritakan bahwa pada saat putrinya tertabrak, Hyunji sedang dimintai tolong untuk pergi ke suatu tempat yang tidak dikenalnya oleh seorang yang juga tidak dikenalnya. Sesampainya di rumah, yang ternyata hanya tempat tinggal sementara bagi ibunya selama menjaga Hyunji yang koma. Hyunji cukup kegirangan menemukan barang-barang yang ia sukai di kamarnya, termasuk gaun dan sepatu high heels yang diberikan oleh ibunya dan ayahnya setiap hari ulang tahun Hyunji selama koma. Dengan gembira, Hyunji berterima kasih pada ibunya dan berjanji akan melakukan apa saja untuk menyenangkannya. Pada saat itu ternyata Hyesung masih belum pergi dan mengawasi mereka dari luar. Ia kini yakin bahwa Hyunji lah yang telah mengambil benda itu. Sekilas adegan flashback muncul, di mana Hyesung sempat berpas-pasan dengan Hyunji di kuil, dan Hyunji terlihat sedang menyembunyikan sesuatu di dalam tasnya. Malam harinya, Hyunji sempat mencoba menghubungi Bongpal, tapi Bongpal memilih untuk tidak menjawab pesan teks dari Hyunji. Indrang mencoba mencari saksi mata dengan cara mempublikasikan mengenai kasus tersebut di internet. Chunsang menganggap hal tersebut sia-sia karena ia sudah melakukan cara yang menurutnya lebih efektif, membuat spanduk pengumuman pencarian saksi mata yang rencananya akan dipasang di dekat TKP tertabraknya Hyunji. 깜짝 놀랜다. Mereka lantas menemui Bongpal dan menanyakan perkembangan kabar Hyunji, yang ditanggapi Bongpal hanya dengan senyuman. Tanpa diduga, tiba-tiba Hyunji datang karena harus menghadiri salah satu mata kuliah Hyesung. Bongpal pun mengantarkannya ke ruang kuliah yang dimaksud. Saat hendak masuk ke ruangan, mereka bertemu dengan Hyesung. Saat Hyesung menanyakan apakah Hyunji kenal dengan Bongpal, Hyunji menjawab ia hanya kenal sedikit saja. Sebaliknya, di dalam ruangan, saat Seyeon menanyakan siapa Hyunji, Bongpal menjawab bahwa ia adalah seorang auditor. Hyunji sempat kesal mendengarnya, namun menjadi berpikir saat melihat lengan Bongpal yang terluka. 아, 청강생 형광색. 조금 긁혔어요. Myungchul mendatangi kantor polisi dan meminta polisi untuk memeriksa Hyesung. Detektif yang kebetulan melintas mendengar hal tersebut dan lantas menanyakan apa yang ia ketahui. Myungchul menceritakan mengenai barang-barang Hyunji yang ia temukan di kantor Hyesung. Saat itu tiba-tiba ada polisi datang dan membawa Chunsang dan Indrang yang dilaporkan warga karena telah memasang spanduk di jalan secara ilegal. Keluar dari kantor polisi, Myungchul meminta Chunsang dan Indrang untuk mengawasi Hyesung. Hyesung sendiri berniat mengajak Hyunji untuk makan siang sembari mengatur jadwal konseling mereka selanjutnya. Namun Hyunji menolaknya karena ingin berbicara dengan Bongpal. Setelah Hyunji pergi, datang Seoyeon yang meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Hyesung. Ternyata ia menyatakan rasa cintanya pada Hyesung, yang direspon dengan permintaan maaf karena telah tanpa sengaja menimbulkan perasaan tersebut pada Seoyeon. Setelah memberikan sebuah pulpen berwarna putih, ia pun pergi meninggalkan Seoyeon yang berusaha menahan air matanya. Hyunji mendapati Bongpal sedang membaca buku sendirian di taman. Saat ia duduk di sebelahnya, ia mendadak teringat sekilas pernah duduk berdua dengan Bongpal di tempat itu. Ia lalu menanyakan hal tersebut pada Bongpal. 나 여기 온 적 있어?
Tak lama Hyunji berpamitan karena akan menemui beberapa orang temannya. Ia juga mengatakan bahwa setelah ini akan sibuk karena harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Seoyeon yang sedang termenung sembari memegangi pulpen pemberian Hye-sung saat Bongpal lewat di depannya, melihatnya sedang galau. Bongpal menemuinya hangout di kafe, di mana Seoyeon memanfaatkannya untuk minum-minum. Saat hendak mencegahnya minum lebih banyak lagi, minuman di gelas Seoyeon tumpah dengan mengenai baju Bongpal. Bongpal pun pergi ke toilet untuk mengeringkan bajunya. Saat itulah Hyunji yang baru usai bertemu dengan teman-temannya dan sempat melihat sosok seorang wanita berwajah pucat di seberang jalan menghubungi Bongpal. Ia kaget mendengar ada suara wanita yang mengangkat telepon tersebut. Entah bagaimana caranya, Hyunji mendatangi kafe tempat Bongpal dan Seoyeon berada. Niat Bongpal untuk mengantarkan Seoyeon langsung dicegahnya, dan ia pun meminta Seoyeon untuk naik taksi yang sudah ia suruh standby di depan kafe. Keluar dari kafe, Hyunji memarahi Bongpal yang pergi berdua dengan wanita lain. Kamu bilang kamu menyukaiku, kamu bilang kamu adalah kekasihku, lalu kenapa kamu sekarang jadi nggak jelas begini? Ini membuatku marah melihatmu bersama dengan wanita lain. Bongpal tersenyum mendengarnya, sehingga membuat Hyunji makin kesal dan meneruskan omelannya. Jika kamu laki-laki, kamu seharusnya mencintai satu orang wanita hingga berakhir. Kamu nggak seharusnya seperti itu. Bahkan jika aku tidak ingat apa-apa, kamu seharusnya tetap berusaha membuatku ingat. 뭐야? 내가 뭐? 나 좋아한다며. 지저없게 왔다 갔다 해? 기분 나쁘게? 그냥 기분이 나쁘다고 네가 딴 여자를... Bongpal kembali tersenyum mendengarnya dan tiba-tiba langsung mencium bibir Hyunji. Secara refleks Hyunji menendangnya dan mengatainya mesum. Ia berlalu sambil melemparkan sesuatu ke arah Bongpal. Walau demikian, alih-alih pergi, ia kemudian membantu Bongpal menggantikan perbannya. Setelah usai, Bongpal memberikan kalung yang ia beli sebelumnya dan memakaikannya di leher Hyunji. Bongpal mengantarkan Hyunji pulang hingga ke depan rumah. Sebelum masuk, Hyunji mengancam Bongpal untuk tidak menemui wanita lain lagi. Namun Hyunji hanya tersenyum ketika Bongpal menanyakan apakah mereka kini berpacaran lagi. 내 눈엔 너만 보이니까. 너도 잘 자. Sesaat setelah masuk ke rumah, ibu Hyunji mengatakan bahwa ia akan pergi sebentar untuk menemui pamannya. Sehingga ia meminta Hyunji untuk menunggu di rumah dan tidak lupa untuk mengunci pintu. Sementara itu, di kantor polisi, detektif Kim Dan-yang berhasil menemukan bukti bahwa Hye-sung sempat memiliki sebuah mobil berwarna putih dengan ciri sama persis dengan mobil yang digunakan oleh pelaku tabrak lari. Di saat yang sama, Hye-sung sedang mengawasi Hyunji dari depan rumahnya. Mendadak ia melihat Hyunji lari keluar rumah gara-gara sosok wanita yang sempat ia lihat ternyata adalah hantu, dan hantu tersebut tiba-tiba muncul di kamarnya. Hyunji lantas menghubungi Bongpal yang segera datang menemuinya. Ia lalu menceritakan pada Bongpal bahwa ia kini bisa melihat hantu, sama seperti yang ia lihat saat di rumah sakit. Bongpal teringat kata-kata muncul bahwa apa yang terjadi saat roh Hyunji keluar dari tubuhnya dapat berpengaruh pada kehidupan Hyunji setelah itu. Ia pun tidak berkata apa-apa dan memeluk tubuh Hyunji untuk menenangkannya. Hye-sung yang melihat mereka dari kejauhan menatap dengan pandangan tajam. 그때 병원에서 본 게 우연이 아닌가 봐.